Shalom semuanya, silakan duduk. Tentunya tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Wow, pada waktu tadi pujian penyembahan dinaikkan, saya melihat dari atas ke bawah, Pak Sam ini luar biasa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini, Pak Samuel bersama Ibu, bersama Diagen di tempat ini, yang telah memberikan kesempatan kami untuk memberitakan kabar baik di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Tuhan menanti-nantikan orang pilihannya. Bagaimana kita mengucap syukur, bisa mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan atas kelahiran bangsa ini. Halo, kalau kita sendiri tidak mengalami kemerdekaan secara pribadi, banyak loh, sekalipun orang itu sudah melayani Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan berulang-ulang, bahkan perkataan firman yang sama, hidupnya tidak pernah berubah. Selalu persungutan yang keluar dari mulutnya, selalu perkataan kutuk yang keluar dari mulutnya. Tapi pagi hari ini, sedangkan telinga kita, perhatikan firman Tuhan, dengarkan dengan seksama, jangan sampai lalu. Karena firman itu akan menolong kita. Karena firman yaitu pribadi Yesus sendiri, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri saya dan saudara. Wow, kayaknya masih belum landing. Ya, saya perkenalkan, saya namanya Ripka. Suami saya namanya James Adi, biasa dipanggil James. Saya punya seorang putri namanya Keisha. Nanti saya akan saksikan bagaimana kami pun mengalami pergumulan. Dididik untuk mengucap syukur itu ada prosesnya, Bapak Ibu. Untuk bisa mengucap syukur itu ada padang gurunya. Haleluya. Saya harap Ibu di tempat ini jangan melihat saya seperti mau menghakimi saya begitu. Relax. Bapak kita itu Bapak yang penuh sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya melihat tatanan ini, wah itu halaman. Ya, saya melihat pelataran halaman Ruang Kudus, Ruang Kudus. Jauh sekali saya sama, jadi saya nggak bisa lihat kalau saudara ngantuk. Saya nggak bisa lihat kalau saudara nggak fokus. Hubungan kita dan Bapa sangat dekat. Hubungan kita dan Bapa tidak jauh. Tapi yang menjauhkan kita dari Tuhan adalah dosa. Akibat dosa manusia menjadi menderita. Akibat dosa manusia menjadi sengsara. Akibat dosa manusia menjadi dalam kesesakan. Makanya Yesus harus memerdekakan kita kembali. Seperti bangsa ini dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang dan lain sebagainya. Kita pun, leluhur kita pun pernah dijajah namanya oleh kutuk dosa dan maut. Makanya Yesus, yaitu firman Tuhan, harus menjelma menjadi manusia untuk membebaskan kita, memerdekakan kita, memindahkan kita dari gelap kepada terang yang ajaib lewat penebusan Kristus. Tanpa penebusan Kristus kita akan tetap tinggal di dalam perbudakan. Emang enak dijajah? Kalau kita menonton film-film yang lama itu sejarah Indonesia, bagaimana leluhur kita, ada namanya roh Musa, kerja paksa. Budak itu tidak mewarisi apa-apa. Budak itu pesuruh. Budak hanya melayani tuannya. Tapi saya dan saudara adalah keluarganya. Kita adalah anak-anaknya. Kenapa engkau masih mau dibelenggu dengan budak dosa? Kekhawatiran masih terus engkau izinkan melanda. Ketakutan, kecemasan. Bagaimana kita mau melayani bangsa ini? Bagaimana kita mau berdoa, berdiri buat Indonesia? Kalau kita sendiri belum menang, kita masih dalam lembah kekhawatiran, kita masih dalam lembah ketakutan, kebencian, kemarahan, kegeraman, kepahitan. Makanya kita harus memiliki pengenalan, perjumpaan akan Tuhan melalui karya salib.
akan terus diperbudak selama 79 tahun dan ditambahin berapa panjang. Tapi hari ini Tuhan ngomong, maukah engkau mengalami pengenalan, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, supaya kita bisa mengenali Yesaya 60 ayat 1, kita bisa mengenali Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Saudara, saya mengatakan, saya boleh yang naik turun, saya ikutin Roh Kudus. Panggilan Indonesia, panggilan saya. Indonesia itu berbicara saya dan saudara, Bapak Ibu. Memang Indonesia itu berbentuk fakta, itulah Indonesia. Tapi yang dimaksud Tuhan adalah kita, generasi pilihannya, yang harus berdiri di sini menaikkan ucapan syukur karena sudah ditebus oleh Yesus. Oleh karena orang-orang pilihan bangsa ini diselamatkan, dipulihkan untuk memberikan bangsa lain. Tapi bagaimana kalau orang nggak bisa berenang menolong orang yang tenggelam? Boro-boro menolong Indonesia, tetanggamu saja mungkin nggak berdoa. Boro-boro tetanggamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu saja nggak mungkin. Bahkan mungkin ada yang mendoakan, tapi juga ada yang belum mendoakan. Terus bagaimana kita mau pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi? Yerusalem sendiri aja masih dipenuhi dengan kekhawatiran. Orang yang khawatir, orang yang baik, ucapannya selalu pedas, selalu menyakiti, selalu melukai, tajam setajam silet. Dan saudara tahu, hidup dalam kepahitan ujung-ujungnya cancel. Saya nggak nakut-nakutin, saya ratusan konseling orang dari sakit cancer, sakit-sakit yang lain karena kepahitan. Gimana kita bisa mengalami kemerdekaan sementara Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib? Yesaya 53 ayat 5, oleh biru-biru Yesus engkau sudah sembuh. Penderitaan kita, sakit penyakit kita, kelemahan kita, pemberontakan kita sudah dibangun di kayu salib. Tapi bagaimana kerjasama kita? Emang kalau sudah terima Yesus dibaptis terus selamat? Kalau saya nggak mau cuma selamat, saya mau memerintah bersama Dia, mau menjadi saksi di Yerusalem, Yudea sampai bangsa-bangsa. Kalau kita mau berdampak, kita harus mau adakan penyelarasan, penyunahan. Buang semua kebencianmu, buang asumsimu, buang kekecewaan, buang kemarahan. Kalau kita berdiri di mimbar masih ada kekecewaan, tanpa kita sadari kita membatasikan kekecewaan, kemarahan pada jemaat. Bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Tuhan turun? Kalau saya mau ya, setelah firman dilepaskan di tempat ini, saudara menyembahnya nggak melompong kayak kerupuk. Emang cuma Bapak Ibu saudara aja punya persoalan, punya proses. Saudara tahu, Yesaya 43 ayat 19 ngomong begini, tidak tahu kamu, engkau tidak tahu bahwa aku sedang membuat jalan baru di padang gurun dan membuat sungai-sungai di padang belantara. Seringkali orang lagi proses. Proses itu untuk apa? Menghancurkan stronghold saya, musuh dalam diri saya ini yang perlu kita duduki. Bukan punden-punden, bukan gunung-gunung. Kita usir-usir setan di luar sana, tapi setan di dalam diri kita. Enggak kita duduki, enggak kita kalahkan. Itu kita semua. Apalagi ngampuni suami aja jangan nyari, ngampuni istri aja jangan nyari. Boro-boro ngampuni temannya, suami, teman waris, istri teman waris. Saudara nggak bisa ngampuni. Bagaimana saudara mau berdiri buat Indonesia? Berapa pulau? Nah, panggilan Indonesia itu dahsyat. Kita harus mengerti melalui Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenarannya Indonesia panggilannya dahsyat. Yesaya 46 ayat 11, panggilannya adalah burung Garuda, burung buas dari timur yang akan melaksanakan keputusan Bapa. Tapi kita nggak seperti
seperti Raja Wali menyembah jadi. Sorry ya Pak, kalau yang tersinggung itu berarti saudara berpilihan. Mau datang ke bapakmu loh, gak datang kepada mau dihakimi aja. Kalau datang kepada Bapak, silakan Tuhan, ajar Roh Kudus untuk memimpin kita dalam menyembah. Panggilan Indonesia dahsyat. Panggilan Indonesia justru di tengah-tengah kekelaman ini orang-orang yang dibuat. Makanya Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah, berdoalah buat kota di mana engkau dibuat. Nah, gimana mau berdoa buat kota? Ini aja masih muang lagi kebala, wahai apa media itu, wahai apa media itu. Kira-kira bisa ketemu Tuhan kan? Halo, apa jangan bisa ketemu Tuhan? Besi menancapkan besi, manusia menancapkan besi. Tujuannya untuk memulihkan kita. Enak ibu ngomong, ibu lah gak ngerti, saya melakukan yang baik. Pinjam uang gak kasih, mobil gak kasih. Bagaimana menjelek-jelekan saya di sana? Saudara, kalau saya mengerti Yohanes 8 ayat 32, kau mengerti siapa 19 gak akan menyalahkan keadaan, gak akan menyalahkan orang lain, gak akan menyalahkan situasi kondisimu. Tapi kalau Tuhan kasih aku pengertian, aku lagi bicara apa ya? Mungkin masih ada tanaman-tanaman liar, kemarahan, kekecewaan, luka-luka bekas pukulan, luka-luka masa lalu. Indonesia terluka, kalau dijajah itu terluka. Tapi lewat orang-orang pilihannya yang mau berdiri buat Indonesia sudah selesai dengan dirinya, tidak punya kehendak lagi, tidak punya keinginan lagi, hanya keinginannya menghadirkan kerajaan Tuhan. Indonesia dipulihkan. Saudara, Indonesia Mas 79 luar biasa, 7 sempurna, 9 musim baru panen. Kita akan mengalami musim panen raya, musim kegirangan, kegembiraan. Zakaria 8 ayat 19. Kita akan mengalami sukacita. Tapi di mana dimulai dari baik Tuhan. Hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan harus intim. Kalau kita mengalami pergaulan yang karib dengan Tuhan, maka kita mampu menghadirkan kerajaannya minimal dalam diri kita. Shalom, 14 berkat yang sempurna itu ada dalam diri kita. Lalu impact-nya kemana-mana. Karena kita nggak ngerti Kristen sedang Kristen tetapi shalom. Tapi di dalam shalom ada pengertian yang dahsyat. 14 berkat yang sempurna ada di dalam. Semakin kita baik, emangnya proses itu pergi padang bulu makin panjang. Saya nggak tahu ya Pak ngomong tentang ini. Makin membenci, padang bulu makin lama lebih dari 40 tahun. Tapi kalau benar Tuhan adalah orang ini yang tidak sabar jadi sabar. Adalah orang ini Tuhan berterima kasih buat Bapak yang tadi. Engkau membentuk aku lewat Bapak itu, sehingga aku jadi mengerti kehendakmu. Semua yang diizinkan mendekat masalah ke kita itu hobi. Kita nggak bisa memilih di proses. Kalau saya bisa ngomong, saya diproses sama Pak Samuel. Oh bisa lewat dia orangnya kan guyu, mau diguyu, ya kan? Saya nggak bisa memilih, saudara nggak bisa memilih. Kalau Pak Samuel juga seperti dia yang langsung malah salah, gitu kan? Iya, orang dewasa itu begitu. Tapi kalau nggak dewasa, nah terus apa artinya? Nanti ada lagi Yesus, apa arti hidupku, katanya. Bila tidak ada salibmu. Kita ini semua tercetak dari dosa. Gak ada satu pun manusia yang tahu dosa. Tapi Tuhan mengajari merdeka. Kau bukan budak. Kau sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Rahmat bersama Kristus. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Halo,
nangkep yang anak-anak pulang dari tempat ini, bilang sama kanan kiri, aku mau mengampuni suamiku, aku mau mengampuni istriku, aku mau mengampuni semua orang yang menyakitiku. Haleluya, itu merdeka. Sakit bukannya tambah mengucap syukur, malah menggerutu. Saudara, saya harap saya diundang lagi tempat ini sebagai fakta saya bisa lengkap untuk menggenapi panggilan saya. 12 tahun saya proses untuk menggenapi panggilan Tuhan atas destiny saya harus mengalami 12 tahun proses. Saya sudah pernah membuka, tapi dalam hati saya tidak terbesit sedikit pun untuk mencari dokter, karena saya tahu Bapakku tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Apa kata dokter salah? Setiap kita punya level iman sendiri-sendiri, tapi tergantung kita. Imanmu mau kamu aktifasikan, mau engkau aktifasikan, atau engkau diamkan saja, itu keputusan. Kalau saya memilih mujizat, kan mulutku gak bisu, cuma lumpuh aja kok. Mau ke kamar mandi ngesot ya gak apa-apa, tapi mulutku kan masih bisa ngomong. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layanganlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mau dipakai itu aja dibentuk, enak aja, langsung jadi display di toko, jadi batik yang bagus, yang nilainya ada loh. Batik ternyata teman saya tuh ada jual batik, ada yang harganya mahal. Kalau beliau hadir nanti beliau bisa hadir, tapi nggak tahu udah dihadirkan. Jadi nilainya mahal karena ada proses. Proses oh iya. Kalau diproses jangan protes, supaya ada progres atau promosi. Apakah saya mati kalau ngomong? Saya baru layak coba aja udah gak bisa bernapas. Musuh tahu kalau Tuhan memakai saya untuk membawa kabar baik. Kalau saya menobatkan banyak orang, itu membuat kekentalan yang bagus. Satu ketika ada muridnya Pastor Amos, anak rohaninya atau timnya Pastor Amos, Wilson. Dia bilang, Rebecca, kamu tuh ditakuti sama kerajaan setan. Saya bilang, wow, saya kan gak ngerti. Kok bisa? Dia blessing saya dan doakan saya. Singkat cerita, waktu saya sendiri sama rumah saya, kenapa saya lain? Gak bisa bernapas. Sampai ibu saya itu goncang-goncang, ayo kamu harus hidup. Nanti kamu, temanku, kamu yang membahagiakan. Doa orang itu sangat besar rasanya. Dan memang betul di antara saudara-saudara yang Tuhan pilih saya untuk membahagiakan orang tua saya dan menolong saudara-saudara saya. Jadi orang-orang yang dipilih Tuhan pasti diproses. Makin kau lari, makin dikejar, makin kau lari, makin 50 tahun prosesmu. Lebih baik kita menyerah, tapi minta Tuhan iman. Apakah setelah dari lumpuh selesai? Enggak, enak aja, ya kan? Tuhan masih kasih lumpuh, ya dia masih bisa nyembahmu loh, masih bisa setia loh. Kasih aja tumor, dan tumor yang saya alami bukan tumor biasa. Dokter bilang harus diangkat. Itu saya USG, kalau dikeluarin itu semangkok kecil. Saya memilih tidak operasi. Kalau baring sakit cuma bisa tangan, dan makin hari saya makin pucuk karena itu disertai asma. Anehnya asmanya itu kumatnya jam 12 malam sampai pagi. Tapi saya tak menyerah. Lagi-lagi saya tak menyerah. Saya putar lagu pujian, berhembuslah Roh Kudus di
Ternyata Tuhan mau melatih saya menjadi seorang intercessor. Ada teman saya di Amerika yang sedang mengalami masa yang terpuruk. Tiba-tiba mulut saya mendoakan di jam yang sama, detik yang sama. Itu tepat. Ada teman saya di Jambi yang sudah masuk ke sumur mau bunuh diri. Tiba-tiba mulut saya mendoakan dia. Saya tanya, saya telepon, kau tahu di jam itu aku sudah mau menyerah. Saudara, kita punya kekayaan yang dasar dalam diri kita. Ayo mulai sekarang kalau nyanyi mulut kita harus memuji. Ulang cuma aku di proses semua. Coba mereka makan dulu. Saya 3 hari nggak makan, tapi saya nggak mau minta sama gembala saya, mama jemaatan saya mau berkat yang ada di atas meja. Saya cuma bilang begini, Tuhan, oke, kau boleh proses ekonomiku, habiskan semua enggak apa-apa, tapi tolong anakku, kalau dia berteriak minta makan, bagaimana? Pasti kau mau. Aku orang tua dunia jemaat, apalagi kau bapakku yang mau. Saudara tahu tetap proses diizinkan terjadi, apakah berhenti? Enggak. Tapi anak saya tidak rewel. Pak Sam tahu anak saya namanya Yesus. Begitu dia lapar, ambil air di dispenser sampai ada 3 hari. Lalu kami pelayanan di rumah sakit, baru di situ dia makan. Ada seorang anaknya pasien mau minum, namanya bel lapar. Langsung aja mau, anak-anak kan gak kayak kita, mau datang ke Tuhan lewat muter-muter. Padahal kalau mau ngerti obat selesai jalan pasti akan ada mujizat. Saudara tahu, setelah itu pemulihan ekonomi, keuangan terjadi. Tuhan itu gak serta-merta mendidik mengajar kita tanpa tujuan. Tuhan itu mengajar kita semua tidak serta-merta tanpa tujuan. Dan Tuhan melahirkan kita, menjadikan kita juga ada tujuannya. Bukan hanya untuk dibesarkan lalu berumah tangga, punya anak, punya bisnis, enggak. Untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Entah mau di dunia marketplace, Lewi, apapun panggilan, tujuannya cuma satu, mengenali adanya Bapa. Karena temanya berdoa buat Indonesia. Gimana kalau saudara belum selesai? Rumah tangga begini, aku stres hadapin anakku. Gimana bisa berdoa? Jiwamu gak tenang. Mau berdiri buat Indonesia terlalu jauh. Kita menang. Kalau dengar kabar-kabar yang mengkhawatirkan, mencemaskan, firman itu harus keluar. Siapa lagi yang dalam ketakutan? Siapa dalam ketakutan? Enggak ada atau enggak ada ngaku, atau bukan jemaat di sini, mungkin di sana. Saudara selalu saya sama Tuhan jujur. Saya enggak pernah pura-pura. Setiap kali saya mau berdiri di mimbar, Roh Kudus, aku ini gak punya pintaan apa. Aku ini gak pasti lidah, gak bisa diplomasi, Roh Kudus. Tapi kalau saya melibatkan Roh Kudus, kadang dia bilang begini, aku yang akan memimpin dan membenarkan. Akuilah aku dalam segala jalanmu, supaya aku meluruskan jalan. Kalau kita nggak pernah jadi WA asal-asal, jadi singa asal-asal, nggak pernah melibatkan Roh Kudus tinggal di sini terus, nggak dibawa pulang, nggak dipanggil, nggak disibukkan, ya selesai. Bahasa kita akan budi, nggak akan ada perubahan apapun. Indonesia 79 tahun dimerdekakan. Kita tahu sejarah Indonesia, orang diperbudak, gak enak, kerja paksa, makan dijatah, gak bisa bebas. Bener gak? Miskin, makanya tali-tali mau. Orang yang diperbudak itu di sana itu orangnya jadi serakah, jadi tidak punya empati. Gimana dia mau berbagi makanan, dia jadi jatah.
kita semua, kalau kita tidak sadari, egois, pemberontakan, kemiskinan, mental miskin, takut menabur, banyak saudara, khawatir, cemas, imbang. Dari mana awalnya? Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Karena manusia pertama lebih mendengarkan, manusia itu lebih mendengarkan perkataan ular tua itu daripada perkataan firman Tuhan. Sehingga dia memakan buah pengetahuan yang baik. Disitulah manusia mulai dicengkram dengan bentuk dosa dan maut. Dan Yesus kembali lagi harus menjelma menjadi manusia. Firman itu, yaitu dia sendiri harus menjelma menjadi manusia untuk naik di kayu salib, menebus kita, membebaskan kita, melepaskan kita dari cengkraman dosa dan maut, dan dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Tapi di dalam rumah Bapa ada bahasa, Bu, ada bahasa, Pak. Kalau kita biasa jalanan, makan nggak cuci tangan, duduknya ketinggerangan, ya kan? Kalau sudah di rumah Bapa didadari, dimandiin, bajunya nggak sobek-sobek, makan pun ada jalannya. Hanya lewat kebenaran firman Tuhan kita bisa melihat masa depan. Hanya lewat kebenaran firman Tuhan, di dalamnya ada tuntunan, ada pimpinan Roh Kudus. Kalau kita malas diam di bait Tuhan, di bendernya, di rumahnya, di dalam rumahnya ada didikan, ada acara. Saya punya anak, walaupun satu, saya juga mendidik dia. Kalau anak tetangga saya atau anaknya saudara saya datang, saya mendidiknya berbeda. Gak seperti saya mendidik anak saya. Anak saya pasti bisa protes tuh. Mak, kalau sama adik sepupu kok istilahnya mama gak begitu ini, tapi kalau sama aku kok keras, mama kok ini kok itu dan lain sebagainya. Lihat, karena orang pilihan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, Tuhan sangat fokus. Karena kita ini bukan orang-orang biasa. Katakan jemaat GAB, aku ini bukan orang-orang biasa, tapi aku ini orang-orang yang dahsyat, yang akan menduduki daerah wilayah negeri yang Tuhan sudah berikan. Tapi kita harus selesai dengan masa lalu kita. Pulang dari tempat ini, yang masih berseteru dengan mertuanya, yang belum akur, minta ampun. Semuanya harus pulih. Nah, di sini kebetulan ada Bu Samuel ini sedang mengandung. Saya yakin Pak Samuel itu ngerti bahwa waktu baby itu sudah dinyatakan ada di rahim mamanya, dia akan menanamkan bahasa. Pak Samuel beliau akan menanamkan namanya teladan hidup. Dia bisa melihat, dia bisa diajak berbicara. Kenapa ada anak-anak kalau masih setahun 2 tahun lucu, tapi begitu 5 tahun kelihatan seromonya? Karena pada waktu mamanya hamil suka berantem, gondongan, ngamukan, nangis dan jelas. Sehingga kita pernah lihat gak ada orang tuh matanya kayak saya dulu, kayak susah. Dari mana? Kata Daud, selagi aku bakal anak direkam di desa bumi yang paling bawah. Rekaman apa yang dilakukan oleh papa mamanya? Itu yang diwariskan. Dan dosa warisan itu dari saya satu, dari suami satu. Dari saya 2 dulu kan, saya sudah 2, suami 2, digabung jadi 4 anak saya 8. Bagaimana? Dia tambah suaminya nanti 16 yang punya saya punya cucu berapa? 32. Gimana mau mengertikannya? Kalau nggak ada yang mau jadi martir, mau berdiri, stop. Aku harus merdeka seperti Indonesia merdeka karena orang-orang pilihannya. Aku jadi merdeka. Nah inilah merdeka. Pulang tapi itu ada hargai. Sudah, saya mau katakan coba Indonesia apa? Merdeka, merdeka, merdeka. Coba Indonesia merdeka, merdeka,
banyak kepulauan pesisir laut adalah Indonesia. Yang lambangnya burung buas adalah Indonesia. Bangsa-bangsa lain mana? Enggak ada kan? Garuda itu buas. Siapa? Saya dan saudara orang-orang. Kalau hari ini firman sudah diberitakan, pulang, jangan tobat, mau pansue, mau stroke, mau sakit liung, mau sakit kisel, mau sakit jantung, ya pegang aja kepaitannya. Awalnya itu jengkel. Firman sudah ngomong gini, kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Kenapa? Karena benih lalang, benih musuh ditabur saat kita tidur. Sehari jengkel untuk bojone. Tak masih singgur-singguran. Gak diselesaikan. 1 minggu kemudian angkat kopernya. Gak diselesaikan. Amalannya diuntungkan siapa? Setan lah. Makanya firman itu sudah membungkus kita, membikin kita. Kalau ada salah paham cepat diselesaikan. Yang dewasa harus cepat-cepat minta maaf. Nanti yang paling salah lihat nangisnya paling banter. Tenang, pembelaan Tuhan itu selalu ada. Seringkali, misalkan saya mas suami, saya salah, perempuan itu kan ngeyel kan, dan susah minta maaf. Lalu perempuan-perempuan, wanita-wanita bertobat. Lalu suami saya ngomong gini, lah itu kan tadi kamu toh sudah tahu saya sudah ngakuin. Tapi ketika saya ngomong itu benar, saya tahu saya salah, saya minta maaf. Kalau dulu sudah tahu, sudah dibuka yang salah, benar gara-gara mungkin naruh gelas, saya nyalakan siangkan. Manusia pertama juga gitu, perempuan yang kau taruh di sisiku. Lalu ular itu bilang, wanita itu bilang apa? Ular itu yang memperdaya aku. Jadi dosa itu kayak berantai. Padahal gak ikut kan. Anak saya bilang enggak mau. Nah, dosa siapa? Saya. Dulu. Tapi kalau sekarang enggak. Berani mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, di hadapan. Itu sama-sama menyembuhkan. Begitu suami saya dulu mengajari saya begini. Ya wes, aku yang salah. Memang wanita itu paling benar. Saya kan tahu suami saya. Terus habis itu kan saya udah gitu kan. Justru orang tidak marah itu buat saya jadi malu hati. Lalu saya bilang enggak kok. Tadi itu emang aku yang salah. Cuma aku egois. Sorry. Selesaikan. Iblis gak diuntungkan. Sekarang kita punya komitmen 5 menit 10 menit siapapun. Itu yang salah atau yang gak salah, minta maaf. Nanti yang salah itu ngomongnya paling banyak. Kita ngomongnya Pak, kemarin masih nangis sih Pak, tapi itu yang salah. Tapi ya jangan tertawa di atas angin itu ya Pak ya, pakai baju putih ya Pak ya. Jadi ya mengucap syukur lah. Memang istri itu harus dilatih tuh di rumah Bapak supaya nggak stres. Pasti kalau ada firman merdeka, istri itu seorang penopang lewat doa-doanya suami dan anak-anaknya tidak kekurangan keberhasilan dan keberuntungan. Nah suami juga begitu, tugas lebih berat karena pada waktu Adam jatuh dalam dosa yang dicari bukan Hawa. Pada manusia, waktu manusia pertama jatuh dalam dosa yang dipanggil Tuhan imamnya. Kalau istrimu error, anak-anakmu error, berarti sebagai imam tidak ada di posisi yang benar. Kok nggak membawa mereka seperti Yosua ke pulang? Paham ke sini? Ada tugas masing-masing. Makanya jangan satu jari ke orang lain, 4 jari ke kita nyaho. Katanya kata orang Bandung yang nyaho ya, gitu kan. Jadi kalau satu jari ke orang, iku loh Pak Gembala, iku loh Pak, padahal dari Dewi lebih dosanya lebih banyak. Sok menangis orang. Mereka
Merdeka dari apa? Karena kita di dalam kedegilan. Kita nggak ngerti kalau nggak ada firman ini. Tapi lihat ya, saya kemarin sudah ketemu pasien. Kan saya kebetulan rakernas. Ada seorang ibu tuh ngecek saya, memang kita dari seluruh Indonesia. Pokoknya dia sampai pengen ikut saya terus. Terus tiba-tiba dari mulutnya ngomong, waktu doa saya ini, saya tuh pengen nyembah kayak ibu katanya. Dia bilang, "Kalau suaranya lebih bagus dari saya kok." Tapi saya terus salah gitu aja. Pada waktu selesai mau mandi-mandi, terus bilang, "Kamu doakan." Begitu saya doakan, bukan satu orang, jadi 4 orang. Akhirnya kayak KKR di kamar itu, kamarnya luas. Satu sudah, ibu ini perutnya besar. Sudah kita disuntik kempes, tapi nanti kemana-mana. Sudah tahu, dengan sedemikiannya, dengan sebegitunya, Tuhan mengeluarkan sampai dari perutnya. Halo, karena apa? Orang kalau dengan kepahitan, kebencian, gampang kena panah habis jalan. Jaga hatimu sendiri, jangan suami istri anak sudah jaga hati kita, nggak bisa. Tuhan sudah berikan hati, kalau sudah diberikan berarti kita yang merawat, kita yang mengusahakan, bukan orang lain. Jaga hatimu dalam segala kewaspadaan, sebab di situ terpancar kehidupan. Mau mengalami Indonesia Jaya dimulai dari kita. Waktu hubungan kita dengan Tuhan baik, waktu kita memiliki persekutuan dengan Tuhan melekat, maka Mazmur 91, 14, 15, 16 menjadi bagian kita. Karena dia melekat denganku, pada waktu dia berseru aku akan jawab. Halo. Jadi firman jangan jadikan oleh firman bukan untuk diketahui, tapi untuk dialami lewat proses. Jadi bapak ibu yang pakai batik itu, yang sama itu, bapak sama ibu sedang dibentuk Tuhan untuk dijadikan lebih indah, lebih berharga. Bulu yang telah padat, bulu yang terkulai tidak akan dibunuhkan. Sumbu yang telah mudah tidak akan dipadamkan. Engkau akan dijadikan indah dan lebih berharga. Selesai dengan diri sendiri, karena Tuhan punya progres, punya proyek besar atas engkau berdua. Bukan hanya pemulihan kesehatan, bisnis apapun yang kau pegang pasti berhasil. Ampuni, lupakan orang yang menusukmu dari belakang, yang membuat nama baik hancur. Ampuni dia, supaya nama Tuhan dimuliakan atas. Pulang dari tempat ini, perbaiki komunikasi. Suami istri harus romantis, jangan pas pacaran aja. Ini milikmu loh, seumur hidup loh. Usahakan mulai sekarang belajar romantis. Nanti kalau anak-anak sudah besar menikah, punya keluarga sendiri-sendiri, kita udah biasa mau jilbab mau apa, hatinya jangan gampang tergores. Kalau gampang tergores, berkat itu nyingkring katanya. Kalau mau diberkati harus. Wow, saya mau panjang lebar di sini itu memang untuk saudara-saudara orang pilihan, saudara-saudara yang tersiap. Saudara, di sini punya tema 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa, sapaan dan ucapan syukur untuk semua orang. 2, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapak ibu saudara sudah tahu tadi caranya mau menjadi dampak buat rumah tangga kita, buat keluarga kita, buat saudara-saudara kita, buat tetangga kanan kiri, buat kota, buat bangsa. Orang yang tidak bisa berenang tidak bisa menolong orang tenggelam. Boro-boro mau berdoa buat Indonesia, mendoakan dirinya sendiri aja belum tentu bisa. Orang yang penuh dengan kebahagiaan
kepahitan, penuh dengan luka, tidak bisa mengucap syukur. Sementara firman ngomong permohonan doa syafaat dengan ucapan syukur. Kita mengucap syukur telah ditebus dari budak dipindahkan kepada pewaris, dari gelap kepada terang yang ajaib, supaya di tengah-tengah kekelaman ini kita menjadi terang, sebab terang Tuhan sudah terbit atas kita. Untuk menggenapi Yesaya 60 ayat 1, untuk menggenapi Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Jadi saudara harus bangkit untuk menggenapi rancangan Tuhan atas Indonesia. Haleluya. Saya mau bacakan di dalam Yesaya 10, Yesaya 46 ayat 10, supaya kita tahu panggilan Indonesia itu dahsyat. Tenang Bapak Ibu Saudara, nggak mungkin sampai jam 12, tapi mungkin sampai jam 3 pagi, karena salahnya Pak Samuel undang saya. Halo, sudah ngantuk, sudah capek? Ayo yang belum tepuk tangan yang paling kuat. Saudara, panggilan saya dan saudara untuk Indonesia, dan panggilan Indonesia itu atas kita, bukan orang lain. Kalau Tuhan, firman Tuhan ngomong Indonesia, kalau kita ngomong Indonesia, itu berbicara kita, bukan siapa-siapa. Yesaya 46 ayat 10, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yesaya 46 ayat 11, yang memanggil burung buas dari timur, yaitu lambangnya burung Garuda, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Indonesia adalah saya dan saudara. Jangan mengasihani diri terlalu lama. Kalau engkau jadi pengusaha, kau akan menjadi pengusaha yang terkenal di negeri ini. Kalau engkau menjadi pemberita kabar baik, engkau akan membawa hadirat Tuhan, membawa radiasinya Tuhan, yaitu radiasi kehidupan, kemenangan, kemerdekaan, sukacita, bahkan pemulihan, kesembuhan, mujizat-mujizat yang tak terbatas. Ketika orang melihat kita, melihat Yesus dalam diri kita. Ketika orang menemukan, berjumpa dengan perkataan yang keluar dari mulut kita, seperti menemukan perkataan Tuhan dari mulut kita. Itu yang akan terjadi atas Indonesia. Indonesia tidak akan tinggal dalam kekelaman. Justru karena ada orang-orang pilihannya, Indonesia menjadi bangkit, Indonesia pulih, Indonesia mengalami kemenangan, kemenangan yang dahsyat. Karena ada orang-orang yang mengerti Mazmur 139 ayat 14. Aku berdiri buat Indonesia. Aku mengucap syukur terima kasih Tuhan, sebab kejadianmu dahsyat dan ajaib. Dahsyat segala yang engkau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kalau kita berdiri atas nama kota kita, atas nama gereja, atas nama bangsa, atas nama-nama orang kudus, sadarilah di dalam diri kita penuh dengan kekayaan, penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat, penuh dengan yang namanya kebajikan, kesetiaan, kemurahan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Saudara tahu rancangan Tuhan atas Indonesia. Sekali lagi, kalau saya di tempat ini, kalau menyampaikan Indonesia itu tentang saya dan saudara. Sekali lagi, kalau berbicara Indonesia, itu lagi berbicara kepada saya dan saudara. Rancangan Tuhan atas kita, atas Indonesia, yaitu Yeremia 29 ayat 7 dan Yeremia 29 ayat 11. Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya, yang akan diberikan kepada kita, yaitu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan damai sejahtera yang penuh pengharapan. Yesaya 55 ayat 11. Ketika firman-Nya dilepaskan, firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan melaksanakannya bersegera, karena firman itu adalah Tuhan, pribadi Tuhan itu sendiri yang akan menolong kita. Saudara,
para rasul tidak jelas. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi rancangan Tuhan atas Indonesia adalah rancangan pemulihan, rancangan kesembuhan, rancangan kemenangan, rancangan kemerdekaan, rancangan shalom ada atas Indonesia. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya mau bacakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai Indonesia, mengenai keluarga-keluarga, mengenai jemaat GAB di tempat ini. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, memberikan Indonesia hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tadi saya mau bisikin Pak Sam di situ tapi lupa. Kemarin pada waktu kami rakernas, ada seorang bapak ditegur sama Polres karena waktu ibadah nyanyikan Indonesia Raya tidak ada bendera Indonesia. Jadi kalau kamu nggak ada bendera Indonesia, jangan nyanyi Indonesia Raya. Digitukan kemarin. Akhirnya itu jadi evaluasi buat kami. Harus ada Indonesia. Harus ada nama Tuhan atas kita. Harus ada nama Tuhan atas Indonesia. Orang yang ada nama Tuhan tidak akan dibinasakan, sebab dia mengenal namaku. Tapi firman lain ngomong begini, karena umat binasa karena tidak mengenal Tuhan. Ayat penutup ternyata di sini ini luar biasa loh. Saya mau tutup tapi nggak bisa gimana ini? Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadanya, maka aku akan meluluhkannya. Aku akan membentengi negeri ini, sebab Indonesia melalui orang-orang pilihannya mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Indonesia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkan Indonesia dan memuliakannya dengan panjang umur. Indonesia melalui orang-orang pilihannya akan kukenyangkan dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Firman Tuhan sudah disampaikan. Bapak Ibu kalau tidak menyadari, kita ini orang yang sebenarnya tidak bisa diguna-guna. Kita ini tidak bisa disantet. Kalau kita paham dukun komat kamen 24 jam, sementara kita suruh mendeklarasikan firman aja males. Lebih baik gosip, makin digosok makin sip, bertobat yang suka gosip. Harus punya kumpulan orang-orang cinta Tuhan supaya kau mengalami nama Tuhan. Kalau orang itu mengalami nama Tuhan, hidupnya dibela. Mau ditusuk kanan kiri tidak akan pernah bisa disentuh, sebab Bapa kita yang memberikan air endongnya, yang memberikan kubu perlindungannya, yang menudungi kita dengan keselamatannya, dengan kubu perlindungannya. Wow. Bersama Bapa kita sanggup. Saudara, pada waktu saya disuruh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, saya sempat keder. Saya mengakui Tuhan, aku ini sopo, mau suruh nyembuhin orang yang kayak gini, nggak mungkin aku bisa menyembuhkan. Tuhan ngomong begini, memang kamu nggak mungkin bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan Tuhan. Aku cuma mau kamu keluar sebagai singa Yehuda. Aku hanya mau memakai tanganmu dan mulutmu untuk menyembuhkan orang itu. Saudara tahu, Tuhan kalau menyembuhkan tidak milih-milih. Ke orang Buddha, orang beragama apapun, kalau dia percaya, dia pun bisa sembuh. Bahkan jangan lupa nanti yang terbelakang ini bisa menjadi yang terkemudian kalau
kalau kita nggak menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, didiagnosa dokter karena tulang belakangnya sudah terlalu lama, jadi tulangnya tuh mengecil dan itu menyiksa dia. Saya cuma bilang, Tuhan, gimana caranya? Tuhan cuma bilang, minta belas kasihan. Itu cuma di Zoom pada waktu saya doakan dan Tuhan bekerja dan imannya bersepakat, iman orang itu, dan dia sembuh. Akhirnya saya diundang ke Jakarta dan dia cerita, dia ngomong sama bosnya, Bu, perusahaan ini perlu didoakan. Dan pertama kali orang-orang Kristen ngumpul di situ untuk berdoa pada waktu itu karena kesaksian mujizat kesembuhan.